Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Iva. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Alhamdulillah. Mari kita pelajari hari ini yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang, masih ingat kalian? Ya, interaksi antar ruang meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran, kegiatan perdagangan internasional, dan distribusi. Apakah migrasi itu? Yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain, bisa berpindah pulau atau negara. Contohnya orang Indonesia yang pergi ke negara Jepang untuk menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Setiap interaksi akan membawa perubahan. Perubahan itu antara lain yaitu berkembangnya pusat pertumbuhan. Kemudian perubahan penggunaan lahan. Perubahan orientasi mata pencarian, perubahan sarana dan prasarana, perubahan sosial budaya, dan perubahan komposisi penduduk. Mari kita pelajari satu persatu. Dengan interaksi, maka akan mengembangkan atau terjadinya pusat-pusat pertumbuhan. Karena pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada suatu tujuan. Pemusatan tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Contohnya adalah Jakarta, menjadi kota metropolitan yang menjadi tujuan dan pusat kegiatan ekonomi. Perubahan yang kedua yaitu tentang penggunaan lahan. Aktivitas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk dalam suatu daerah tentunya akan disertai kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Sehingga banyak lahan yang berupa fungsi, misal lahan sawah menjadi gedung, perkantoran, rumah susun, pabrik maupun jalan tol. Dari gambar kalian bisa melihat di tengah sawah atau di pinggir sawah sudah berdiri bangunan-bangunan rumah atau bahkan dilewati oleh jalan tol.
Perubahan yang ketiga yaitu perubahan mata pencarian. Interaksi pada umumnya berkaitan dengan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Maka sekarang kita melihat banyak orang yang berganti profesi, yang misalnya dulu petani, sekarang menjadi pegawai di sektor industri dan lain sebagainya. Perubahan berikutnya yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Karena pergerakan orang, barang, dan informasi tersebut memerlukan sarana dan prasarana seperti halnya kendaraan, jalan, fasilitas umum, dan lain sebagainya, yang akan terus berkembang seiring meningkatnya interaksi ke ruangan dan jumlah penduduk. Untuk yang perubahan kelima yaitu perubahan sosial budaya. Interaksi antar ruang ini dapat menghilangkan norma dan nilai yang dianut oleh seseorang atau kelompok. Kalian bisa melihat sekarang membajak sawah tidak lagi memakai binatang atau hewan kerbau, tapi sudah memakai mesin. Gaya pakaian pun juga sudah berubah. Belanja pun yang dulu di pasar tradisional sekarang belanjanya di pasar modern. Untuk perubahan komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini dapat diartikan sebagai keragaman pada satu bangsa atau suku tertentu yang kemudian bisa berubah karena ada interaksi dan pergerakan masyarakatnya. Misalnya dari suku Jawa yang berkembang kemudian menjadi beragam suku yang lain akibat terjadinya perpindahan penduduk. Demikian anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Terima kasih atas perhatian kalian. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.